Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat tani dimanapun berada, jumpa lagi di channel saya Mansur Talas yang selalu memberikan info edukasi tentang talas. Teman-teman, hari ini saya berada di kebun yang usia tanamnya sudah 7 bulan teman-teman. Dan sekarang saya akan membuat video dan membagikan uh, ilmu sama pengalaman ciri-ciri talas yang sudah layak dipanen teman-teman. Karena ketika kita mau panen talas teman-teman, kita kan tidak mungkin semuanya disampel atau semuanya diambil teman-teman. Kita harus tahu dulu ciri-ciri secara visual, secara fisik itu sudah layak atau tidak. Karena eh, kualitas talas pratama ini ditentukan dari usia tanam teman-teman. Gede atau kecilnya umbi itu tidak masalah teman-teman, yang penting umbinya sudah tua dan acinya sudah bagus, atau sari-sari glukomanya sudah bagus teman-teman. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau tahu bagaimana ciri-ciri talas pratama itu sudah layak panen atau tidak, nanti akan saya share videonya. Karena bagi teman-teman, ketika kita melihat tanaman talas punya orang lain dan akan kita panen, kita kan tidak tahu usianya, meskipun dari yang menanam usia sudah sekian sekian, tapi coba kita lihat dulu ke kebun dan bagaimana fisiknya. Nah, di sana kita sudah bisa menentukan. Nanti akan saya share bagaimana ciri-cirinya ketika teman-teman mau panen talas pratama. Tapi sebelum nonton, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Nah, oke teman-teman, yang pertama, tanaman talas sudah layak diambil atau sudah layak panen itu kita lihat dari ukuran daun teman-teman. Ukuran daun seperti ini. Ketika daunnya sudah mengecil teman-teman, jadi ketika usia 3 bulan 4 bulan daunnya lebar-lebar teman-teman, bahkan ada yang diameternya sampai 50 cm teman-teman. Tetapi kalau sudah tua teman-teman, ini sudah naik ke 7 bulan, ini daunnya mengecil teman-teman. Kalau kita ukur, nah ukur topi saya, jadi mengecil lah. Jadi ada perbedaan, mengecil dari ukuran 3 bulan 4 bulan itu lebar-lebar, tapi ketika usia 7 bulan dia mengecil teman-teman. Itu yang pertama. Jadi kita bisa lihat di kebun ini juga ukuran si daunnya itu sudah pada mengecil, dan batang pun mengecil teman-teman ya. Batang pun mengecil, yang tadinya gede-gede teman-teman, ininya sekarang jadi mengecil. Nah, itu bukan berarti pertumbuhannya kurang bagus teman-teman, tetapi ketika usia 5 bulan ke atas, si talas ini dia fokus pembesaran umbi dan bobot umbi. Jadi untuk daun sama batang itu mengecil teman-teman. Jadi nanti kita lihat di kebun ini. Dulu pas pertama saya review sekitar 3 bulan 4 bulan ini lebar-lebar daun, tapi sekarang kecil-kecil teman-teman. Nanti kita review kebun di sini, bisa dilihat teman-teman supaya teman-teman tahu. Nah, ini teman-teman, jadi keadaan kebun ini sekarang seperti ini. Jadi seperti keriting teman-teman, seperti keriting, daunnya pada mengecil, dan sekarang tanah pun kelihatan teman-teman. Ketika usia 3 bulan 4 bulan ini tanah tertutup teman-teman, jadi tidak kelihatan batangnya. Tapi sekarang lihat teman-teman, daunnya sudah pada mengecil. Ini cirinya kebun talas atau talas pratama sudah bisa diambil teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, pertama dari ukuran daun. Jadi jangan salah teman-teman, ketika kita gimana kalau misalkan usia 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan daunnya masih segar, masih gede teman-teman. Nah, itu sebenarnya dia sudah tua teman-teman, tetapi karena mungkin tanahnya masih subur, itu bisa bisa berkembang, umbinya masih bisa berkembang teman-teman. Tetapi usia yang cocok untuk penanaman talas pratama, khususnya talas pratama 2, itu di 7 bulan atau 8 bulan. Karena ketika lebih dari usia 8 bulan, talas pratama 2 ini akan terlalu tua teman-teman, dan tidak kualitas untuk dikonsumsi akan ada perbedaan teman-teman di tekstur sama di rasa juga. Jadi teman-teman ya, pertama
dari daun teman-teman. Daun mengecil dan umbi juga mengecil. Ini cirinya sudah bisa dipanen. Oke teman-teman, yang kedua ciri-ciri talas pratama ini udah siap panen itu adalah kita lihat dari ini ya teman-teman, dari ujung batang di bawah teman-teman. Ketika di bawah sudah ada batang yang mengering seperti ini teman-teman ya, yang mengering seperti ini, yang ini kemungkinan talas itu sudah tua teman-teman. Jadi perbedaannya ketika talas yang sudah tua ini, batang yang kering ini dia terus nempel dan tidak jatuh. Berbeda dengan ketika talas belum tua. Jadi batang yang kuning itu ketika dia sudah tua itu dia melepas teman-teman, kayak yang di belakang tuh yang ada. Nah seperti ini. Ini dia tidak nempel teman-teman, jadi lepas sendiri seperti ini ya. Tetapi kalau sudah tua ada sisa-sisa kulit batang yang nempel di sini. Itu berarti sudah tua teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, untuk melihat talas itu sudah tua atau tidak, kita jangan ragu teman-teman, kita harus gali dulu sedikit teman-teman ya, gali sedikit di area ininya, di area batang bawah teman-teman, dan kita cek aja teman-teman. Nah ketika sudah ada seperti ini teman-teman, nah jadi kita lihat saja di sini. Jadi ketika ujung umbi atas sudah kelihatan ya, dan sudah keluar dari tanah, nah ini berarti dia udah tuh teman-teman. Kemudian akar-akar pun sudah tidak banyak teman-teman ya, sudah tidak banyak akar, karena ketika talas itu semakin tua teman-teman, jadi akarnya itu semakin sedikit. Jadi di ujung bawah umbi itu dia sudah tidak punya akar, tapi di ujung atas ada akar tapi sedikit teman-teman. Jadi untuk supaya tahu ini sudah layak panen atau tidak, kita gali aja sedikit, dan ini bisa kelihatan teman-teman, bisa kelihatan si bakal umbinya. Nah ketika bakal umbinya udah seperti ini teman-teman, jadi batang ini itu sudah tidak banyak dibuang teman-teman. Jadi tinggal tersisa, kita lihat di sini teman-teman. Nah ini jadi tinggal sisa 1, 2, 3. Kalau 3 batang ini cuma tersisa 3 dan ini sudah ada umbi, kita kan cuma ambil 1 batang. Nah, berarti ini sudah tua teman-teman. Tapi kalau batangnya masih banyak di sini, misalnya ada 5 atau 6, nah itu masih bisa berkembang tumbuh besar teman-teman. Kalau ini tuh sudah kayaknya sudah maksimal teman-teman, dan sudah tua juga, karena batang ini nanti tidak ada lagi yang terbuang, paling sedikit cuma 1 yang dibuang teman-teman. Tapi ketika kita ambil talas pratama, ketika kita buang batangnya 3 atau 4 batang dibuang, ini akan kelihatan teman-teman, ini akan kelihatan dia masih muda. Tapi ini sudah tua karena yang dibuang hanya 1. Ini bisa sekitar 1 minggu lagi berarti bisa dipanen teman-teman. Nah itu ya teman-teman. Jadi yang kedua kita lihat dari tadi ada sisa-sisa pelepah batang yang nempel, kemudian ini ujung umbi sudah terlihat, dan kemudian tersisa batang maksimal 3, itu berarti sudah tua dan sudah siap dipanen teman-teman. Nah ini teman-teman kita lihat dari dekat. Jadi tadi yang saya terangkan itu seperti ini. Jadi ketika kita ingin ngecek, boleh kita lihat teman-teman, jangan ragu, kita gali saja, dan nanti penampakan seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi si umbi sudah keluar. Kita lihat lagi di sini teman-teman. Nah kita lihat, jadi masih ada ini yang baru. Ini masih ada pelepah yang kering. Kita ambil, kita gali sedikit teman-teman, dan kita bisa lihat di sini. Nah tuh teman-teman, jadi ini umbinya ada. Nah ini teman-teman, umbinya ada teman-teman. Jadi kalau sudah tua
Jadi batangnya cuma tersisa 3. Ini batangnya kecil teman-teman. Nah, bisa kita kepal, tetapi meskipun kecil teman-teman, ini batangnya kecil, semuanya kecil. Ini bukan berarti kurang berkembang, tetapi ini ciri-ciri sudah tua teman-teman. Tetapi jangan salah juga teman-teman, ketika mengecil begini sudah usia 7 atau 8 bulan berarti itu menandakan talas sudah tua. Tetapi ketika usia 3 atau 4 bulan masih masih kecil seperti ini teman-teman, nah itu baru dikatakan kurang berkembang teman-teman. Berarti ada yang kurang di pemupukan atau di perawatan. Tapi ketika usianya sudah 7 bulan, 8 bulan, terus batangnya mengecil, teman-teman jangan heran karena itu tandanya si pohon talas mengalami penuaan teman-teman. Jadi dia fokus ke penuaan umbi dan bobot umbi, tapi batang sama daun mengecil teman-teman, seperti itu. Nah oke teman-teman, tadi saya sudah share berbagi pengalaman tentang ciri-ciri talas pratama yang siap dipanen teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan menjadi pengalaman, inspirasi, motivasi untuk teman-teman petani, khususnya petani talas pratama teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk terus dukung channel ini supaya lebih berkembang. eh, dan jangan lupa juga terus menonton channel Mansur Talas, karena di channel saya akan terus membahas tentang talas. Oke teman-teman, tadi yang saya sampaikan bukan bermaksud menggurui atau hanya berbagi pengalaman saja teman-teman, karena saya membuat channel ini hanya membagi pengalaman untuk rekan-rekan petani. Jadi tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan di dalam penanaman talas. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.